hidup kudus seperti Yesus, menjadi sempurna seperti yang Bapa inginkan. Ku mau selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Oh, dalam perkataan, dalam perbuatan, ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Itulah yang sempurna. Mari kita siapkan hati kita, saudaraku. Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia,
Kembali saat ini ya Bapa, kami semua ada di hadapan Bapa. Kami mau menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami semua. Kami rindu mendengarkan suara-Mu ya Allah, supaya lewat setiap kebenaran firman yang kami dengar, kami boleh mengerti apa yang Bapa kehendaki di dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus Tuhan saja yang mengurapi setiap kami, menguduskan setiap keberadaan hidup kami, mengajar kami untuk semakin mengerti akan kebenaran firman-Mu saat ini ya Allah. Kami juga mohon belas kasihan Bapa, mengampuni kami, memaafkan ketidaktepatan hidup kami, supaya kami terus ada dalam kesucian kekudusan Allah. Lalu ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, kami mau berjuang untuk hidup sesuai dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini kuasa kegelapan yang menguasai dunia ini terus berjuang ya untuk menyeret, untuk menarik banyak orang, termasuk di dalamnya orang percaya, supaya semakin hari semakin jatuh cinta terhadap dunia ini dengan segala kesenangannya. Saudara, dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini, orang bisa melihat apa saja yang ditawarkan oleh dunia ini dalam sekejap mata. Ya. Lalu ketika kita menyadari bahwa manusia saat ini adalah manusia yang konsumeristis, ya, yang suka terhadap kesenangan-kesenangan hidup yang ditawarkan oleh dunia ini, akan semakin tertarik ketika melihat ya, baik itu iklan atau penawaran-penawaran dengan cara yang berbeda. Itu membuat banyak orang semakin tertarik untuk menikmatinya, saudaraku. Ketika melihat penawaran-penawaran yang menarik itu, lalu ada begitu banyak orang, termasuk kita sebagai orang percaya, mulai tergoda untuk menikmati itu, untuk memiliki sesuatu yang kita inginkan. Inilah yang firman Tuhan gambarkan sebagai keinginan mata, saudaraku. Kalau kita melihat 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 16, firman Tuhan katakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Saudara perhatikan itu. Mungkin selama ini kita membaca ayat firman Tuhan ini, tetapi kita tidak pernah menyadari bahwa sudah ribuan tahun yang lalu ketika kita belum ada di dunia ini, ya bahkan kalau mau dibilang dengan bahasa sederhananya, mimpi saja belum, saudaraku. Kita belum ada, orang tua kita belum ada, orang tua dari orang tua kita juga belum ada. Jadi ribuan tahun yang lalu Allah sudah memperingatkan manusia bahwa pada akhirnya ada tawaran-tawaran yang membuat kita begitu tertarik. Ketika kita melihat, kita suka, kita ingini, kita mau memiliki itu semua dan kita mau menikmatinya. Nah saudaraku, itulah keinginan-keinginan daging yang tentu lahir dari keinginan mata seperti yang firman Tuhan katakan ini. Dan juga pada akhirnya saudaraku, ini akan membuat orang memiliki keangkuhan hidup. Kalau ia memiliki sesuatu yang ia suka, yang ia senangi, dan itu membanggakan, ini akan membuat manusia tanpa sadar hidup di dalam keangkuhan hidup. Dan sebagai orang percaya kita harus menyadari akan hal ini, karena firman Tuhan katakan semuanya itu bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan kita tahu bahwa dunia ini dikuasai oleh kuasa kegelapan. Jadi kalau
kita melihat penawaran-penawaran yang dunia tawarkan, lalu kita tertarik, itu artinya kita memberikan diri kita, ya, atau menyerahkan diri kita masuk di dalam perangkap kuasa kegelapan. Atau dengan kata lain, kita terjerat di dalam perangkap kuasa kegelapan, saudaraku. Ada banyak orang mengejar akan hal ini karena mereka ingin memuaskan jiwa mereka. Mereka merasa kalau memiliki sesuatu yang mereka inginkan itu kepuasan jiwa tersendiri, itu kesenangan diri tersendiri yang tidak dapat digantikan dengan apapun. Saudara, kita harus menyadari ini sebelum kita juga ikut terjerat di dalamnya, saudaraku. Kehidupan kita di dunia ini kan tidak lama, hanya sementara, hanya sebentar. Lalu kalau kita mengejar apa yang kita inginkan demi kepuasan jiwa kita, tetapi itu akan membuat kita binasa di kekekalan, maka sebenarnya inilah kebodohan terbesar yang kita lakukan. Demi kesenangan yang sementara, tetapi kita tidak pernah memikirkan keselamatan jiwa kita di kekekalan. Jadi kita berjuang untuk memuaskan jiwa kita dengan kesenangan-kesenangan hidup yang sementara, tetapi pada akhirnya jiwa kita akan binasa di kekekalan. Lalu ketika kita menyadari akan hal itu, sudah terlambat, sudah tidak bisa diubah lagi, saudaraku. Ingat baik bahwa kita ini adalah ahli waris dari janji Allah. Janji yang mana? Ya tentu janji untuk mewarisi kerajaan Allah. Kalau kita menjadi orang percaya yang benar, orang percaya yang hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, orang percaya yang terus menjaga hati dan pikirannya sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah, orang percaya yang terus menjaga seluruh keberadaannya tetap ada dalam kesucian, kekudusan Allah, dan itu terus berlangsung dari hari ke hari, maka kita akan menjadi ahli waris yang akan menerima janji-janji Allah. Kalau kita melihat Roma pasal 8 ayat 17, dikatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi ada janji bagi kita sebagai orang percaya, tetapi persoalannya adalah ketika kita masih hidup di dunia ini, kita juga harus berjuang untuk mengambil bagian dalam penderitaan bersama-sama dengan Kristus, supaya pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang layak, ya, untuk menerima janji-janji itu. Dan saya mau katakan bahwa inilah kepuasan jiwa yang tidak akan pernah hilang sampai selama-lamanya. Bukan kepuasan jiwa yang sementara ketika kita mau menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Jadi di sini sebagai orang percaya kita harus menyadari bahwa kepuasan jiwa, kenyamanan hidup yang sesungguhnya itu tidak ditentukan oleh fasilitas hidup atau materi-materi dunia dan hiburannya, ya, yang bisa kita nikmati saat ini. Tetapi kepuasan jiwa yang sesungguhnya itu adalah ketika kita bisa diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga sebagai anggota keluarga kerajaan Allah. Lalu kita hidup dalam kemuliaan Allah. Dan kepuasan jiwa seperti itu tidak akan pernah lenyap, saudaraku. Kekal selama-lamanya. Oleh sebab itu sekarang kita harus menyadari bahwa menjadi orang percaya itu kita tidak berjuang untuk mencari kepuasan jiwa yang sementara, tetapi kita harus berjuang supaya pada akhirnya kita bisa memiliki kepuasan jiwa yang sesungguhnya, yang tidak akan pernah hilang dan tidak akan pernah termakan oleh waktu, saudaraku. Nah, sebagai anak-anak Tuhan kita harus menyadari akan hal ini. Makanya kalau kita sadar kita ada di dunia ini hanya sementara, kita harus berpikir sama seperti Tuhan Yesus berpikir. Kita tidak boleh menjadikan dunia ini segala-galanya.
Tuhan Yesus katakan di dalam Matius pasal 8 ayat 20, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya, tidak ada kesenangan hidup dunia yang dikejar oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus hidup di dunia ini. Nah, begitupun ketika kita berkata kita percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kita harus mengikuti prinsip hidup seperti yang Tuhan Yesus sudah jalani, saudaraku. Firman Tuhan menasihatkan kita, kumpulkanlah bagimu harta di surga. Kalau kita melihat Matius pasal 6 ayat 19, ayat 20, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ayat 20, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Nah, hal ini selaras dengan apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya, ketika kita masih hidup di dunia ini, kita hanya hidup untuk menyukakan, menyenangkan hati Allah Bapa di sorga. Ya, kita hanya mau hidup melakukan kehendak Bapa di sorga. Sama seperti Tuhan Yesus yang hidup hanya untuk melakukan kehendak Bapa di sorga. Cara hidup seperti ini sama dengan kita sedang mengumpulkan harta di sorga. Cara hidup seperti ini sama dengan kita sedang mencari kepuasan jiwa yang sesungguhnya. Memang tidak dinikmati saat ini, tetapi nanti ketika kita berada di balik kematian, kita diterima sebagai anggota keluarga kerajaan Allah, dan disitulah kita akan mengalami kepuasan jiwa yang tidak akan pernah hilang selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tenangkan hati kita, mari kita berdoa. Yang Maha Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami menyadari sungguh bahwa selama ini seringkali kami berjuang hanya untuk mencari kepuasan jiwa yang sementara yang tidak kami sadari. Dan saat ini Bapa berbicara bagi kami, Roh Kudus Tuhan memberikan kami hikmat sehingga kami menyadari bahwa kami telah menjalani hidup yang salah selama ini. Kami hanya mencari kepuasan jiwa yang sementara. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini kami mau mengambil keputusan untuk berjuang mencari kepuasan jiwa yang sesungguhnya, yaitu hidup berkenan di hadapan Bapa dan hidup hanya untuk melakukan kehendak Bapa di sorga. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami mau mengangkat tangan di hadapan Bapa. Kiranya Bapa berkenan menurunkan tangan dan memberkati kami semua. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus turun atas kehidupan kami, menyertai langkah kehidupan kami, memberkati kehidupan kami saat ini, kekal hingga Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami, dan setiap berkat itu kami terima dengan iman percaya dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.